Pemirsa, Ketua Dewan Penasehat Tim Hukum Anies Mohaimin Hamdan Zulfa menilai dugaan pelanggaran pemilu yang sejauh ini sudah terjadi mulai mengarah pada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satunya adalah pencabutan 6 kegiatan Anies Baswedan di sejumlah daerah. Sejumlah kegiatan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di sejumlah daerah dicabut perizinannya. Hal ini diduga dilakukan secara sistematis lantaran di daerah basis perolehan suara. Ketua Dewan Penasehat Tim Hukum Amin, Hamdan Zulfa menilai ada beberapa hal yang bisa menjadi indikasi adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti melibatkan paslon dan pendukungnya serta penyelenggara yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab, hingga penyelenggara negara yang menggunakan jabatannya untuk menguntungkan salah satu paslon. Tadi ada 6 pencabutan izin yang secara mendadak dilakukan. Kami sangat prihatin, kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah didesain sedemikian rupa oleh kami untuk menyelenggarakan kampanye, tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Ini adalah tindakan yang tidak fair terhadap pasangan calon nomor urut 1. Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah dikeluarkan izin, konsisten untuk memberikan izin, jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap-siap untuk menyelenggarakan kampanye. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah menilai pembatalan hingga pencabutan izin kegiatan karena persoalan dari pejabat berwenang di masing-masing daerah membuat netralitas mereka patut dipertanyakan. Timnas Amin mengungkap 6 kegiatan Anies yang dicabut izinnya sebelum dan saat masa kampanye yang diduga dilakukan oknum pemerintah atau aparat penegak hukum setempat. Tim Hukum Amin menegaskan akan terus mencatat dan melaporkan segala bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu meski kerap kali tak ditindaklanjuti. Tim Liputan Metro TV. Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar mengungkap 6 kegiatan Anies yang dicabut izinnya sebelum dan saat masa kampanye. Lantas bagaimana Timnas Amin menilai dugaan pelanggaran pemilu ini mengarah kepada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif? Kita langsung akan tanya kepada Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir. Pak Ari, selamat malam. Selamat malam, Avi. Ya, Pak Ari, tercatat ada 6 agenda Anies yang dicabut izinnya. Sejauh ini, apa sebenarnya alasan dari pencabutan izin tersebut? Ya, ini pembatalan izin ini sifatnya mendadak. Dan ini betul-betul mengganggu kegiatan kami di lapangan. Karena kenapa? Karena ini sudah terjadinya berulang kali. Dan ini kami mengingatkan bahwa pembatalan izin melakukan kegiatan kampanye ini menunjukkan bahwa indikasi kuat pemerintah tidak netral dalam hal ini. Sehingga kami mengingatkan bahwa Undang-Undang Pemilu kita sudah mengatur di pasal 282 tegas-tegas dikatakan aparat pemerintah tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga itu membuat menjadi ada ancaman pidana terhadap tindakan tersebut. Nah, ini kami sampaikan di sini untuk mengingatkan jangan sampai ini terulang kembali. Pak Ari, benarkah pembatalan hingga pencabutan izin kegiatan karena persoalan dari pejabat yang berwenang sampai juga aparat penegak hukum di daerah masing-masing? Bisa Anda ceritakan atau bagikan kurang lebih kronologis seperti apa berkaitan dengan pembatalan izin dari acara Anies ini? Ya, kalau kejadian yang paling akhir di NTB itu dari pejabat gubernur yang tiba-tiba membatalkan. Dan ini pun sudah kami lajukan protes dan kami sudah sampaikan laporan ini ke Bawaslu. Itu juga sampai saat ini tidak jelas apa alasannya. Karena sebelumnya sudah ada izin, ketika sudah masa mengetahui dan akan ramai yang akan datang, tiba-tiba terjadi pembatalan.
Lalu juga seperti misalnya terjadi di Pekanbaru Riau, ya itu aparat kepolisian mempertimbangkan pada waktu alasan keamanan katanya. Nah, hal-hal ini kan sebetulnya hal-hal yang menurut kami agak dibuat-buat. Kalau persoalan keamanan sudah menjadi kewajiban aparatur kepolisian untuk menjamin keamanan semua pasangan calon capres dan cawapresnya. Dan apalagi sudah diketahui di daerah tersebut akan ada kampanye. Jadi dimanapun wilayah dia kampanye, seharusnya aparat keamanan sudah siap untuk mengamankan itu. Ya. Ini hal-hal yang menurut kami terlampau dibuat-buat. Lalu antisipasi ke depannya supaya ini tidak terjadi lagi, apa yang akan dilakukan terutama dari Timnas Hukum Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar? Kami telah menyurati Bawaslu, karena ini kewenangan Bawaslu, untuk mengingatkan aparatur pemerintah, baik itu aparat penegak hukum, keamanan, maupun pejabat-pejabat di kepala daerah setempat, agar supaya peristiwa ini tidak berulang lagi. Dan surat kami sudah kami sampaikan ke Bawaslu untuk supaya mereka melakukan teguran kepada pihak-pihak yang terkait tersebut. Ya. Dan ke depan kami katakan kami tidak khawatir dan kami tidak mengeluh terhadap pembatalan ataupun pencabutan ini. Tapi kami hanya menyampaikan ini ke publik supaya publik bisa menilai inilah ada masalah kita ini. Karena standing point kami sudah tahu bahwa kami posisinya posisi yang menginginkan perubahan dan berbeda. Nah, seharusnya kita betul-betul menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam hal ini. Pak Ari, Anies Baswedan menyebut harus ada ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua pihak yang membatasi kegiatan kampanye para paslon. Kita dengarkan dulu statement selengkapnya, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Karena ini adalah kegiatan konstitusional, bukan sesuatu yang kami harus minta. Ini adalah kegiatan bernegara. Yang melakukan itu harus dipahamkan. Ini beda dengan ngurus izin konser, ngurus izin rapat akbar, untuk aktivitas-aktivitas non-pemilu. Ini aktivitas pemilu. Dan aktivitas pemilu itu justru Pemda harus memfasilitasi. Bukti bahwa netralitas itu ada adalah semua difasilitasi yang sama. Nah, ini harus ditegaskan oleh pemerintah pusat. Pak Ari, berdasarkan statement itu dan juga keterangan Anda sebelumnya, Timnas Amin bahkan beranggapan yang dilakukan atau yang terjadi di lapangan ternyata terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Apa Anda masih berharap bahwa semua pihak bisa netral dan pemerintah pusat akan menegur pihak yang membatasi kegiatan politik kampanye paslon? Ada hal yang mungkin terlupakan, Mbak Avi, bahwa salah satu syarat dari TSM tadi, terstruktur, sistematis, masif itu adalah proses yang seperti ini. Proses-proses yang sedang kami jalani ini. Ada masalah-masalah di lapangan, pembatasan, pembatalan izin, dan lain-lain itu, lalu pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tidak mengambil tindakan. Inilah syarat terjadinya TSM. Sehingga kami mengingatkan berulang kali kepada pihak Bawaslu dan KPU untuk segera Anda mengambil tindakan. Anda menegur, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Karena ketika nanti Pilpres ini menghasilkan pemimpin, lalu pemimpin itu dihasilkan secara tidak bermartabat, tidak legitimit, maka akan menimbulkan masalah-masalah baru. Dan ini sudah mulai terasa di masyarakat. Ini terasa sekali gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Ini yang dikhawatirkan nanti ketika ini menjadi TSM, maka Pilpres ini bisa batal. Pak Ari, kalau semakin mendekati hari H dan mungkin bisa dikatakan persaingan politik antar kandidat juga akan semakin sengit, apa antisipasi dari pihak Timnas Amin sendiri untuk mengantisipasi terjadinya TSM yang tadi Anda jelaskan akan semakin besar di lapangan? Ya, kami telah mencatat dan mendokumentasikan semua permasalahan hukum dari awal bahkan sebelum masa-masa kampanye. Kami sudah inventaris dengan baik dan semua dokumentasi kami kepada Bawaslu juga sudah kami lengkapin. Bahwa dalam kenyataannya banyak sekali laporan-laporan kami di Bawaslu tidak mendapat tanggapan, bagi kami itu bukan hal penting, itu bukan kewajiban kami. Kami sudah mencatat, sudah melaporkan, dan kewajibannya ke pihak Bawaslu untuk menindaklanjuti itu. Nah, sehingga
proses yang sekarang ini sedang berjalan, harapan kita dan kita mengingatkan semua pihak agar supaya kita menghargai prinsip-prinsip demokrasi, kita laksanakan kontestasi politik ini dengan fair, dengan netral, aparat penegak hukum, aparat pemerintah berdiri di tengah, supaya masyarakat percaya ketika menghasilkan pemimpin nanti, itu adalah pemimpin yang betul-betul kehendak rakyat, bukan rekayasa sesuatu. Begitu, Abi. Baik, Anda masih yakin bahwa ke depan situasinya seperti yang Anda harapkan, seperti yang Anda sampaikan harapan tadi, minimal dari pemerintah pusat menegur semua pihak yang membatasi kegiatan kampanye paslon? Kami selalu yakin dan kami selalu optimis. Karena memang standing point kami pada waktu bergabung dalam timnas ini, kami sudah tahu ini berjuang di tempat yang sulit. Kami siap untuk menghadapi itu. Baik, terima kasih atas informasi dan diskusi kita, Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.